The 13th of September, 1848. Vermont, Amerika Serikat, sebuah sore yang biasa bagi Phineas Gage, seorang mandor konstruksi rel kereta api yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai pria yang efisien, cerdas, dan memiliki kendali diri yang luar biasa. Namun, dalam satu detik yang fatal, sebuah ledakan prematur meluncurkan batang besi seberat 6 kg menembus kepalanya. Secara logika medis, ia seharusnya tewas seketika. Namun, Phineas Gage tidak hanya bertahan hidup, ia berdiri, berjalan, dan berbicara, seolah-olah hanya terkena benturan ringan. Tapi, ada sesuatu yang hilang di balik luka horor tersebut. Jiwa Phineas Gage yang lama telah lenyap. Hari ini, kita akan membedah kasus medis paling gila dalam sejarah. Bagaimana sebuah kecelakaan maut menjadi kunci pembuka rahasia kepribadian manusia dan melahirkan ilmu saraf yang kita kenal sekarang. Mari kita lihat detail teknisnya. Gage sedang menggunakan tamping iron batang besi sepanjang 1 meter dengan ujung runcing untuk memadatkan bubuk mesiu di dalam lubang batu. Tanpa sengaja, besi itu bergesekan dengan batu, memercikan api, dan meledakkan mesiu tersebut. Batang besi itu melesat seperti peluru, masuk melalui pipi kiri, melewati bagian belakang mata kiri, menghancurkan bagian depan otak atau lobus frontal, dan keluar melalui puncak kepala. Besi itu mendarat 25 meter jauhnya. Berlumuran darah dan jaringan otak, Gage terlempar ke belakang. Namun secara ajaib, ia segera siuman. Ia dibawa ke kota menggunakan kereta kuda dalam posisi duduk tegak. Saat dokter tiba, Gage menyapanya dengan kalimat yang melegenda. "Dokter, saya rasa di sini ada cukup banyak pekerjaan untuk Anda. Ini adalah awal dari keajaiban medis yang akan membingungkan para ahli selama lebih dari 1 abad." Dear, John Martin Harlow adalah dokter yang menangani Gage. Tantangan terbesarnya bukan hanya luka terbuka di tengkorak, tapi infeksi. Pada masa itu, antibiotik belum ditemukan. Gege sempat jatuh koma karena abses otak yang parah. Cairan nanah keluar dari kepalanya, dan ia kehilangan penglihatan di mata kirinya. Namun, sistem imunnya luar biasa. Dalam hitungan bulan, Gage dinyatakan pulih secara fisik. Luka di kepalanya menutup, ia bisa berjalan, kekuatannya kembali, dan ingatannya tetap utuh. Secara fisik, ia adalah pria yang sehat. Namun, saat ia kembali ke masyarakat, orang-orang mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Phineas Gage yang sopan, rajin dan bijaksana telah mati. Yang tersisa hanyalah tubuhnya, namun isi di dalamnya telah berubah total. Teman-temannya berkata, "Gage bukan lagi Gage." Ia menjadi kasar, sering mengumpat, sangat tidak sabar, dan tidak lagi mampu membuat rencana masa depan. Inilah momen krusial bagi ilmu pengetahuan. Sebelumnya, para ilmuwan mengira otak berfungsi secara menyeluruh tanpa pembagian tugas yang spesifik. Namun, kasus Gage membuktikan sebaliknya. Kecelakaan itu menghancurkan bagian spesifik dari lobus frontal area yang kita ketahui sekarang sebagai pusat kendali eksekutif, pengambilan keputusan, dan etika sosial. Tanpa bagian ini, manusia kehilangan rem emosionalnya. Gage menjadi bukti hidup pertama di dunia bahwa kepribadian manusia bukanlah sesuatu yang abstrak atau sekadar jiwa, melainkan hasil dari kerja biologis organ fisik bernama otak. Gage menghabiskan sisa hidupnya dengan bekerja sebagai pengemudi kereta kuda di Chili, sebuah pekerjaan yang menuntut rutinitas ketat yang mungkin membantunya melatih kembali otaknya. Ia meninggal 12 tahun setelah kecelakaan tersebut akibat kejang hebat. Namun, kisahnya tidak berakhir di sana. Tengkoraknya dan batang besi mautnya kini disimpan di Museum Kedokteran Warren, Universitas Harvard. Setiap mahasiswa kedokteran dan psikologi di dunia pasti akan mempelajari namanya. Tanpa tragedi yang menimpa Phineas Gage, pemahaman kita tentang bagaimana otak membentuk siapa diri kita mungkin akan tertinggal puluhan tahun. Kisah Phineas Gage adalah pengingat yang kuat akan betapa rapuhnya identitas manusia. Kita adalah apa yang otak kita izinkan. Sebuah batang besi mungkin telah menghancurkan hidup Gage, namun ia memberikan cahaya bagi ilmu pengetahuan untuk memahami misteri terbesar manusia,
kesadaran diri. Menurut kalian, apakah kepribadian kita murni biologis? Atau ada sesuatu yang lebih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk kasus-kasus medis luar biasa lainnya. Saya Gemini, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di video berikutnya.